Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Jika kamu terus menungguku di sini, maka sampai besok pun aku akan menangis di sini, Pras. Sebaiknya aku pulang saja dan terima kasih untuk hari ini. Aku antar ya, tanya Pras. Ku balas dengan gelengan kepala. Gak usah, aku naik taksi saja. Gak apa-apa, takutnya nanti kamu nyeburin diri di sungai, goda Pras. Ah, kamu kira aku ini bodoh yang hanya karena suami selingkuh terus aku harus bunuh diri? Eman-eman nyawaku Pras, nyawaku lebih berharga dibanding peselingkuh suamiku. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. Laki-laki gila ini akan membantumu. Baiklah, bawel. Aku melambaikan tangan saat mobil taksi itu sudah menempuh dan menghampiriku. Hati-hati, pesek. Mobil taksi yang aku tumpangi telah melaju dengan kecepatan tinggi. Aku menatap kosong jalanan yang aku lewati. Ternyata keluargaku sangat jahat. Tidak seharusnya ibu mendukung pernikahan diam-diam kakakku dan suamiku. Adil yang sangat aku sayangi pun juga mendukungnya. Apa sebenarnya aku ini tidak anak ibu? Setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam, mobil telah sampai di depan rumah sederhana ibu. Ku tatap halaman rumah mobil Mas Riko, belum terparkir yang artinya dia pasti belum pulang. Oke, setelah acara ini kita cus ke Hotel Grand. Suara Mas Riko masih terngiang di otakku. Mainmu nakal, disahuti Mbak Intan. Entah adegan apa yang Pras lihat, karena tadi itu aku tidak diperbolehkan melihatnya. Apa mereka berciuman di tempat umum, atau mereka berpelukan dan bermanja-manjaan? Turun dari taksi dan masuk ke dalam rumah. Ku tatap ibu yang sudah duduk di bangku sofa sambil membaca koran. Bu, ibu menoleh ke arahku dan menggeser bokongnya. Aku pun menghempaskan bokongku dan duduk di samping ibuku. Ku tatap wajahnya semakin dekat, menatap kerutan di wajah ibuku yang kini sudah menua. Bu, apakah aku ini bukan anak ibu? Ingin sekali aku mengucap kalimat itu saat mengingat foto pernikahan kakak dengan suamiku. Namun, bibirku tercekat. Belum saatnya aku membahas ini. Aku akan berpura-pura bodoh di hadapan mereka. Jika aku bukan anak ibu, kenapa ibu sangat baik kepada aku? Bu, ibu paham gak tentang pernikahan? Saat aku bertanya, sorot mata ibu langsung menatapku dengan tatapan tajam. Maksudnya? Bu, menurut Islam, apakah boleh laki-laki menikahi dua bersaudara, kakak beradik? Bukannya di Islam itu melarang ya bu? Semisal kakak perempuan ini istri pertama si laki-laki. Nah, setelah itu dia meninggal. Sebelum meninggal, kakak perempuannya meninggalkan pesan jika adiknya harus menikah dengan suaminya, karena dia ingin anaknya mempunyai ibu tiri yang baik. Itu diperbolehkan di Islam. Dan lagi, si kakak perempuan ini sudah bercerai dengan suaminya, maka halal jika suami menikahi adik perempuannya. Namun jika keduanya masih hidup dan tidak bercerai, apa boleh? Bukannya itu haram? Wajah ibu langsung berubah pias. Memang, aku tidak begitu paham dalam ilmu agama, namun aku tahu larangan pernikahan bagi kaum muslimah, dan yang dilakukan Mbak Intan benar-benar berdosa. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua saudara, kakak beradik, sekaligus karena hukumnya haram. Tapi kenapa mereka menikah dan ibu merestui? Bukannya ini sangat aneh? Aku tahu, pasti ada yang mereka sembunyikan, entah aku atau Mbak Intan yang bukan anak kandung ibu. Kok bahas seperti ini? Memangnya kenapa kalau haram? Dan kenapa kalau halal? Enggak, cuma tanya aja. Adil sudah pulang belum bu? Tanyaku. Belum pulang Git. Jangan lupa sarapan dan istirahat yang cukup. Orang hamil gak boleh terlalu capek ya. Aku mengangguk, memilih untuk masuk ke kamar, menghempaskan tubuh. Tidak, aku harus mengirimkan pesan ini kepada Mbak Intan. Dia harus tahu apa yang aku rasakan saat ini. Biarkan saja dia mencari alasan tentang pernikahannya dengan Mas Riko. Menatap potret pernikahan Mbak Intan dan Mas Riko yang aku minta dari Pras. Pernikahan sederhana dan hanya dihadiri keluarga tertentu.
segera mengetik pesan di ponselku. Mbak, kamu kok tega sih sama aku? Memangnya salahku apa, Mbak? Kalian menikah siri di belakangku. Apa ini gak terlalu cepat? Aku menghapus kembali pesan itu. Biarkan mereka bersenang-senang dulu di Hotel Grand. Setelah pulang maka aku akan bertanya tentang ini semua. Aku menyenderkan kepalaku. Betapa Mas Riko sangat menyayangimu, Mbak. Hingga dia pun bergelayut terus di sampingmu, memperlakukanmu bak ratu. Berbeda saat bersamaku. Dia cenderung cuek dan dingin meskipun kadang juga perhatian. Aku menangis jika mengingat semuanya itu dan untuk Pras. Kenapa Dokter Ridwan menjebaknya waktu itu? Dokter Ridwan laki-laki tidak baik. Adele harus menjauhinya. Sore hari, setelah merenungkan diri di kamar, akhirnya aku keluar juga. Mendengar deru mobil Mas Riko terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Riko mengulurkan tangannya. Aku menatap tangan itu dan membayangkan tangan itu pasti sudah membelai tubuh Mbak Intan. Karena aku sangat yakin, sebelum pulang mereka pasti pergi ke hotel terlebih dahulu. Puk, aku menepis tangan Mas Riko. Ada nyamuk, Mas. Beralasan karena aku sangat enggan untuk menyentuh tangan kotor itu. Walah, kaget aku, Git. Lebih kagetan aku, Mas. Kamu benar-benar membuatku terkejut hari ini. Habis operasi, Mas? Tanya aku. Mas Riko mengangguk pelan. Mengoperasi Mbak Intan di Hotel Grand, batinku. Sampai kapan aku harus bersandiwara? Aku ingin sekali bertanya dan menampar wajah Mas Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Intan datang. Ia telah mengganti bajunya dengan baju yang tadi ia kenakan saat berangkat dari rumah. Wah, Mbak keringetan abis lari maraton ya? Mbak Intan tersenyum. Abis lari dari gang depan sampai sini. Oh, kok ngos-ngosan? Biasanya taksinya kan sampai depan rumah. Kenapa cuma diantar sampai gang? Mas Riko masuk ke dalam kamarnya, sementara Mbak Intan masuk ke dalam kamarnya tanpa menjawab apa yang aku katakan. Mereka masuk ke dalam kamar seolah-olah mereka menjaga jarak. Aku masih mematung di pintu utama. Mas langsung mandi? Tanya aku saat Mas Riko masuk ke dalam kamar mandi. Ya, habis ini buatin makan ya, Git. Mas lapar. Kenapa tadi tidak makan berdua saja? Kenapa harus aku yang membuatkan makan untuknya? Aku menyeringai dan mempunyai ide gila. Masak telur dadar sama sambalnya, Mas. Git, makasih ya. Aku langsung berjalan ke dapur, mengambil telur, menuangkan banyak garam di telur tersebut, lalu mengocoknya. Menggoreng telur itu hingga garing, setelah itu membuatkan sambal untuknya. Masak ya, Git, aku sekalian dong, gorengin, kata Mbak Intan. Bukannya tadi habis keluar, Mbak, kenapa nggak makan sekalian di luar? Kan enak makan di luar, kataku. Aku tidak bisa mengontrol emosi. Tentu saja tidak, jika kalian berada di posisiku maka kalian tidak akan bisa menahan rasa ini. Ya ampun, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, Mbak goreng sendiri. Setelah aku selesai ya Mbak. Jangan kesini dulu, bau parfum Mbak Intan membuatku mual, kataku. Alasan lagi karena aku malas sekali berdekatan dengan wanita sepertinya. Merebut kebahagiaan wanita lain. Wanita yang merebut kebahagiaan wanita lain maka dia tidak bagian dari kami. Aku nggak paham parfum kok. Aku nggak pakai parfum. Gak tahu Mbak, kalau aku deket-deket sama Mbak itu bawaannya pingin mual terus. Mungkin bayiku gak mau deket-deket sama kamu Mbak. Sensi sama kamu. Masa ada bayi sensi? Baiklah Gita, Mbak ke dapur setelah selesai kamu masak. Tapi cepet ya Mbak, lapar. Wah, mereka berdua kelaparan. Apa mereka telah menghabiskan energi saat di hotel? Mbak, biasanya Gita kalau abis anu sama Mas Riko itu bawaannya lapar banget. Kamu gitu juga gak Mbak? Mampus kok Mbak, anu apa? Nini Nana ya, tanyanya. Iya itu, anu, berproses. Sama sih, aku juga gitu kalau abis Nini Nana, lapar. Kamu bahasanya jorok banget Gita. Sial, dia kejebak dan dugaanku benar. Dia habis menguras energinya saat di hotel. Mas Riko keluar dari kamar. Dada ini semakin memanas mengetahui dia keramas. Mereka pandai sekali bersandiwara. Harum banget, pasti enak, kata Mas Riko. Mas duduk di meja makan aja, nanti aku bawakan ke sana. Gita sudahkah? Mbak mau masak? Sudah lapar banget. Mas, kamu ke sana dulu. Antar aku ini. Saat Mas Riko berjalan dan hendak duduk di kursi makan, Mbak Intan menjauh dari kursi makan dan berjalan ke dapur.
seolah-olah mereka memang menjaga jarak pas di depanku. Mbak kelaparan kayak abis mini nunu ya? Godaku sambil tersenyum getir. Apa sih? Mbak Intan mencubit pinggangku. Setelah itu ia mengucir kuda rambutnya tanpa lehernya yang berwarna putih bersih. Ia pun langsung memasak telur. Ini mas, Mas Riko tersenyum. Kamu gak makan sekalian kita? Sudah kenyang tadi makan sate, rendang, bakso, nasi goreng, dan juga sup buntut, kataku. Wajah Mas Riko berubah pias. Enggak bercanda. Aku hari-hari ini enggak nafsu makan mas, mungkin karena hamil muda dan sering mual, kataku. Tentu saja wajahnya berubah pias karena hidangan yang aku sebutkan ada di gedung saat acara reuni sekaligus syukuran yang ia adakan. Walah, ada-ada saja. Kalau malas makan, minum susu yang banyak ya sayang, katanya. Cih, ingin muntah saat mendengar dia memanggilku sayang, padahal dia sama sekali tidak sayang denganku. Dia hanya sayang sama Mbak Intan. Silahkan makan mas, ucapku. Aku menatap wajah suamiku. Ia menyendok nasi dan memotong telur dadar itu. Kutatap intens wajah laki-laki yang sangat aku sayangi dan cintai. Wajah Mas Riko, vibes-nya alim dan damai jika dipandang. Ternyata kelakuannya tidak sebagus wajahnya. Miris sekali bukan? Kok gitu lihat mas, jadi malu mau makan? Dia salah tingkah. Kamu ganteng banget mas, pasti banyak wanita di luar sana yang menginginkanmu. Dia hanya tersenyum, lalu memasukkan sendok beserta nasi itu di dalam mulutnya. Cih, dia memuntahkan telur itu ke piring. Kenapa mas, gak enak ya? Asin banget Git, kamu gak cicip dulu? Berapa sendok garam yang kamu masukkan? Rik, ini pakai telurku saja, nanti aku goreng lagi. Mbak Intan membawa telur yang ia goreng, lalu memberikan kepada Mas Riko. Kentara sekali kan jika mereka memang mempunyai hubungan spesial. Ternyata aku yang menutup mata selama ini. Mengingat bagaimana momen saat lambung Mbak Intan kumat dan dibawa ke rumah sakit suamiku yang inisial membawanya. Aku tidak sadar jika perhatiannya berlebihan, dan waktu itu aku sangat senang karena suamiku perhatian dengan keluargaku. Mas, maafin, kataku. Mas Riko diam. Ia memakan telur yang digoreng sama Mbak Intan, melahapnya. Aku punya riwayat darah tinggi. Jika mengkonsumsi banyak garam, maka tekanan darahku akan naik. Jika tekanan darahku naik, bisa jadi aku stroke. Kamu juga tahu kalau aku punya darah tinggi. Kenapa telurnya asin sekali? Katanya tanpa menoleh. Mas, jadi nuduh aku kalau aku sengaja memberikan banyak garam. Mas tahu sendiri kalau aku gak bisa masak. Aku juga tidak begitu paham dengan takaran garam. Kok malah bertengkar? Bertengkar di depan makanan itu tidak baik. Maafkan Gita. Riko, adikku memang tidak pernah masak. Sudah, jangan diperpanjang lagi. Maafkan aku Git, tadi cuma kesel aja. Sudah lapar-lapar ternyata telurnya asin banget. Aku menatap suamiku. Tiba-tiba air mataku mengalir. Betapa nurutnya dia sama Mbak Intan. Sama Mbak Intan membela aku saja. Dia meminta maaf padaku. Apa dia sesayang dan secinta itu? Kok nangis? Orang hamil memang moodnya berubah-ubah. Jadi kamu sebagai suami juga harus menyesuaikan. Rik, intinya sabar. Mas Riko diam. Aku gak apa-apa kok mas. Aku bukan sedih. Aku terharu aja. Aku wanita yang tidak bisa apa-apa, masak saja tidak bisa. Terus tidak bekerja tapi dicintai hebat oleh suamiku. Suamiku yang berpendidikan. Suamiku seorang dokter kandungan. Betapa beruntungnya aku mas. Ucapan dan hatiku bertolak belakang. Gita, sudah jangan nangis. Mood ibu bisa kejanin loh Git. Buat happy aja. Mas Riko memang baik. Dah, jangan berdebat lagi ya, kata Mbak Intan. Ku tatap Mbak Intan yang kini duduk di sampingku, lalu berpindah menatap suamiku. Gita gak makan, Bumil gak boleh sedih. Aku sudah makan kok mbak, aku sudah kenyang. Kenyang dengan sandiwara kalian berdua. Jadi kalian kapan pindah ke rumah baru? Kayaknya aku nyaman di sini mbak, aku gak jadi pindah, kataku. Jadi gak jadi pindah nih, tanya Mas Riko. Wajahnya terlihat senang. Enggak mas, karena aku hamil dan aku butuh keluarga, terutama ibuku. Baiklah, terserah kamu. Iya mas, Mas, aku ke kamar dulu ya, aku merasa gak enak badan, mau mandi terus istirahat. Kamu gak apa-apa kan di ruang makan sama Mbak Intan? Kataku beralasan. Mas Riko menatap Intan yang menunduk. Ya sudah, istirahat dulu, setelah itu aku akan ke kamar. Aku juga mau istirahat, capek.
Aku melangkahkan kakiku yang berat. Saat melangkah membalikkan tubuhku, air mataku mengalir, tubuhku gemetar. Enak telurnya Tan, puji Mas Riko. Masa sih, emang telur kan rasanya seperti ini, gak ada istimewanya. Aku memejamkan mata, setelah itu masuk ke dalam kamar. Menangis tanpa suara. Masya Allah, ya Allah, astagfirullah. Apakah seburuk ini nasibku? Aku hanya menginginkan suami baik dan bertanggung jawab. Bukan ini yang aku inginkan. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Aku termasuk umat pilihan yang dipilih Allah dengan ujian yang berat seperti ini. Wanita lain belum tentu kuat. Benar apa kata Pras tadi. Ikhlas, maka Allah akan mengangkat derajatku, entah itu lewat dari janin atau lewat diriku sendiri. Yakin jika ujian yang aku jalani ini tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya, kataku sambil menguatkan diri. Tapi aku tidak akan diam. Aku akan bertanya kepada mereka dan tidak terus-menerus berpura-pura bodoh. Pilihan ada di tangan Mas Riko. Entah dia memilihku atau memilih Mbak Intan, itu semua sudah aku serahkan kepada takdir. Yang pasti, Mas Riko tidak akan memilihku. Setelah selesai membasuh wajahku, aku keluar dari kamar mandi. Ponselku berdering. Apa masih menangis? Tanyanya. Aku tersenyum. Menurutmu? Tentu saja masih nangis. Pasti saat ini kamu sedang di dalam kamar dan meratapi nasib. Benar sekali kata Pras. Kamu cenayang. Biasanya perempuan memang suka gitu. Seharusnya aku bersama Pras. Dia lebih paham dengan wanita. Tapi takdir ini memisahkan kita dan justru malah menjerumuskanku ke dalam hubungan sesat seperti ini. Jangan sedih-sedih ya. Nanti hidungnya tambah pesek. Pukul 10:30 malam. Ibu mengetuk pintuku. Aku mendongakkan kepala karena saking kagetnya. Mas Riko juga tidak ada di dalam kamar. Dia pasti sedang keluyuran di luar kamar karena capek menangis. Ya Bu, sebentar. Ya ada apa Bu? Aku melirik ke arah kursi bagian rumah tangga. Mas Riko memainkan ponselnya. Sementara Mbak Intan mungkin di dalam kamar karena tidak ada di sana. Adil kasih tahu, kamu nggak di mana? Kok dari tadi pagi dia nggak pulang sampai sekarang? Astagfirullah, bahkan aku lupa dengan kasus adikku. Adil belum pulang Bu. Memangnya tadi pagi nggak izin mau kemana? Coba tanya Mbak Intan. Mbak Intan kan bangun awal pagi ini Bu. Kata Intan Adel pergi tergopoh-gopoh gitu. Oh ya Allah, Ibu sudah hubungi nomor Adel? Sudah, nomornya tidak aktif. Coba tunggu sampai jam 12 malam Bu. Kalau Adel belum pulang kita lapor polisi. Mbak Intan keluar dari kamar. Ia mengusap kedua kelopak matanya. Memang belum pulang juga Bu. Ibu menggeleng. Mbak Intan merengkuh pundak ibu. Bu, tenang dulu, jangan khawatir. Nanti lambung ibu kumat kalau mikir berat-berat. Memang Adel kan suka gitu, pulang pergi sesuka hatinya. Bagaimana aku bisa tenang Tan, sementara adik kamu belum pulang. Aku takut kalau dia nemuin laki-laki itu, laki-laki yang sudah menghamilinya. Apa aku harus pick up sekarang ya? Kalau ada yang tahu, nyawa adikku jadi taruhannya. Apalagi di sini ada Mas Riko, teman dekat si bajingan itu. Tunggu saja sampai jam 12 Bu. Percuma kalau lapor sekarang, polisi tidak akan menindaklanjuti. Aku terdiam. Del, kok kamu diam terus, apa ya? Apa yang kamu pikirkan? Tanya Mas Riko. Aku memilih untuk duduk di depan Mas Riko dengan menatap lurus ke depan. Tak sengaja mata ini menatap bagian dada Riko karena kancing baju Riko terlepas satu. Aku menautkan kedua alisku. Gigitan kayak dicupang, tanya aku terus terang. Gatal jadi aku garuk. Kebohongan dengan menyembunyikan kebohongan. Pintar sekali. Oh gatal ya, apa kena kura-kura Mas? Kura-kura? Maksudnya gimana sih Mas, kurang paham. Kura-kura yang ada di ponsel kamu itu Mas. Siapa sih kura-kura itu? Wanita spesial kamu ya Mas? Kalau hanya menganggapku seperti boneka maka ceraikan saja aku Mas. Ucapku tiba-tiba mendadak. Gita, kok kamu bilang gitu sih? Mbak Intan keluar dari kamar. Ia menatap kami berdua yang sedang berdebat. Kamu dan Mbak Intan menikah di belakangku kan Mas? Tanya aku terus terang. Melihat Mbak Intan menutup mulutnya karena terkejut. Menikah apa? Maksudnya gimana? Ini Mas? Aku memperlihatkan foto pernikahan mereka.
Mas Riko tersenyum tipis saat melihat foto tersebut. Lalu ia menatapku dengan tatapan dingin. Mbak Intan berjalan ke arah kami. Oh, tidak. Dia berjalan ke arah Mas Riko. Ya, kami memang sudah menikah, Git, jawab Mbak Intan yang membuatku terkejut. Dia terang-terangan tanpa berpikir jika tindakannya itu membuat dadaku sakit. Kok kalian tega, Mas? Aku hanya mengambil milikku kembali. Kenapa kalian jahat kepada aku, tanyaku. Maafkan aku, Git, ucap Mas Riko. Aku tidak percaya bahwa orang jahat itu ada, Mas, Mbak. Tapi sekarang aku percaya setelah mengetahui kejahatan kalian. Kok kamu ngatain aku jahat, Git? Bagaimana Mbak tidak jahat jika Mbak saja mau dimadu dengan adik ipar Mbak sendiri? Aku hanya mengambil milikku kembali. Jika kalian saling cinta, kenapa tidak menikah dari dulu? Kenapa kamu malah menikah denganku, Mas? Tanyaku. Kini ku tatap wajah suamiku yang sedang menunduk. Apa kamu sangat mencintai Mbak Intan, Mas? Apa Mbak Intan itu cintamu? Lalu bagaimana dengan cintaku? Tanyaku. Tanganku gemetar, meremas rok yang aku kenakan. Bukan begitu, Git, tapi kamu sangat mencintai Mbak Intan lalu mengabaikan cintaku. Ternyata mencintai seseorang itu benar-benar menyakitkan, kataku. Git, aku hanya cukup, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Kalian sukses membuatku terbuang di keluarga sendiri. Ternyata kakak kandungku pelakor. Plak. Mbak Intan berdiri lalu menampar pipiku. Aku terhuyung ke kiri saat ditampar olehnya. Setelah itu aku mengusap pipiku yang kian memanas. Sudah menyakiti perasaanku, kini dia juga menyakiti fisikku. Aku merasa tidak terima dan bangkit dari sofa. Mengepalkan tanganku dan buk memukul kepala Mbak Intan. Sekali pukulan Mbak Intan terhuyung dan terjatuh ke belakang. Hingga kepalanya terbentur pucukan meja kaca yang berada di belakangnya. Saat ia tersungkur, tangan Mbak Intan memegang kepalanya. Ia terkejut jika melihat darah segar mengalir dari kepalanya. Mas, teriak Mbak Intan. Suamiku langsung bangkit. Setelah ini aku akan memberikanmu pelajaran, ancam Mas Riko. Git, ada apa? Aku membuang muka. Ternyata semua itu hanya ilusi. Nyatanya bibirku tercekat. Bahkan tidak berani bertanya tentang bekas cupang dada Mas Riko. Aku nggak apa-apa, Mas. Bagaimana? Tanya Mas Riko. Sial, aku benar-benar pengecut. Seharusnya aku bertanya tentang bekas cupang itu, bukan malah diam seperti ini. Sudah istirahat, setelah itu minum obat. Bagaimana ini, kenapa Adel belum pulang juga? Di mana sebenarnya bocah itu? Aku hanya diam. Git, malam-malam melamun dari tadi, diam terus, nanti kesurupan jenglot loh, goda Mas Riko. Tok-tok. Hah, pasti itu Adel, kataku. Aku langsung bangkit dari tempat duduk dan berjalan ke pintu utama. Mengulurkan tangan membuka pintu knop utama. Terkejut melihat dua orang laki-laki berbadan tegap. Mereka menatapku dan aku juga menatapnya. Ada apa, Pak? Apa ini rumah saudari Adel? Iya, ini rumah Adel, jawab Mas Riko. Apa benar ini identitas milik Adel? Tanyanya. Aku terkejut melihat ada kartu identitas murid sekolah. Ya, benar, ini milik adik saya. Ada apa? Ibu berlari ke arah kami. Ternyata ibu mendengar. Saya ibunya Adel. Ada apa dengan anak saya? Apa anak saya melakukan tindakan kriminal atau terjadi sesuatu pada anak saya? Tanya ibuku. Mereka saling tatap satu sama lain dan tanpa menghembuskan napas. Anak ibu berada di kantor polisi, diduga melakukan tindakan penyerangan, pembunuhan kepada Dr. Ridwan. Sekarang kami mengamankan anak ibu. Ibu mundur beberapa. Aku memegangi tangan ibuku. Hah? Dr. Ridwan yang kerja di rumah sakit Wijaya, Pak? Saat berada di perkebunan, Dr. Ridwan ditemukan tak bernyawa dengan luka di bagian kepala, lalu sayatan di bagian leher dokter tersebut. Waktu itu istri Dr. Ridwan yang melapor bahwa suaminya menghilang dan memperlihatkan sebuah chat dengan saudari Adel, meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Setelah itu mungkin mereka bertemu dan Adel melenyapkan Dr. Ridwan. Kami menemukan Adel di rumah temannya dengan kondisi tubuh yang sudah berlumuran darah, karena salah satu teman Adel yang memberitahu istri si Dr. Ridwan jika Adel berada di sana. Siapa yang memberitahu istri Dr. Ridwan? Apa itu Asmara? Tanya aku, karena aku mengingat saat Dr. Ridwan bersama Adel di hotel, tiba-tiba dia berada di rumah Asmara. Benar saja, kedua polisi itu mengangguk. Ini sekongkol, Pak. Adik saya tidak akan melenyapkan Dr. Ridwan. Adik saya justru yang diancam.
Dokter Ridwan itu juga pernah mengancamku. Semua tuduhan kepada adikku tidaklah benar. Semuanya salah, tegasku. Bawa ibu ke kamar, Rik, tanya Mbak Intan. Jika memang bukan adik Anda yang melenyapkan Dokter Ridwan, Anda harus mencari bukti karena kasus ini akan naik ke hukum. Karena istri Dokter Ridwan tidak terima jika suaminya meninggal, dan istri Dokter Ridwan telah menuntut Adel tentang pembunuhan. Aku terdiam. Apa memang direncanakan? Apa memang adikku membela diri hingga ia pun terpaksa menewaskan Dokter Ridwan? Ya Allah, musibah apa lagi yang terjadi? Tidak, adikku tidak akan melenyapkan seseorang. Bahkan membunuh ulat saja adikku tidak berani. Saya hanya ingin memberitahukan tentang kasus ini dan saya permisi. Maaf mengganggu waktunya. Aku diam. Tidak, Adil tidak melakukan itu. Riko, bantu ibu, nak. Bantu, nak, teriak ibuku dari dalam kamar. Apa kedua polisi itu sudah pergi? Tidak, Adil tidak akan memalukan ibu. Ibu kembali menangis. Mbak Intan menenangkan ibu. Kita cari solusinya, Bu. Ya Allah, dosa apa yang kami perbuat jika ada salah masalah di keluarga ini? Ibu bahkan tidak sadar jika dia berbuat dosa besar karena dia mengizinkan Mbak Intan menikah dengan adik iparnya sendiri. Mungkin ada dosa yang tidak ibu sengaja atau memang ibu sengaja tapi ibu justru malah menutupinya. Sahutku. Ibu langsung menatapku dengan tatapan membunuh. Benar, aku menampar ibuku dengan kalimat itu. Anggita, kok kamu gitu sih? Bukannya nenangin ibu. Bahkan pelakunya tidak sadar tentang yang aku ucapkan. Ya Allah, apa memang mereka tidak tahu agama? Aku hanya menimpali kata-kata ibu. Barangkali memang ibu memiliki dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Kan aku juga tidak tahu. Terserah kamu, Git. Rik, tolong ibu ya, sewakan pengacara. Kondang di kota ini agar adikmu bisa menang melawan kasus ini. Iya, Bu, Riko akan mengusahakan ini. Sudah, ibu jangan sedih. Aku memilih untuk keluar dari kamar dan duduk di teras. Bahkan Adel kali ini yang kena getahnya. Batinku sambil menatap gelap depan rumahku. Angin malam ini menemui bagaimana hancurnya aku. Satu persatu keluargaku hancur. Bahkan entah bagaimana dengan nasib adikku setelah ini. Terlihat sesosok Mas Riko yang keluar. Ia duduk di sampingku. Apa yang kamu tahu tentang Dokter Ridwan dan Adel? Kenapa tadi kamu bilang kalau Dokter Ridwan mengancammu? Ya, aku tahu karena kemarin malam Dokter Ridwan datang ke sini dan kamu tahu nggak, dia bercinta dengan Adel di dalam mobil kamu. Aku juga ingin tanya sama kamu, Mas. Wajah Mas Riko berubah pucat. Aku yakin jika dia tahu tentang semua ini. Kenapa mobil kamu bisa dibuka? Dan kunci bisa di tangan Adel, sementara kunci mobil kamu itu sudah ada di kamar. Dan kamar itu aku kunci sebelum aku tidur. Mas Riko membuang muka. Aku keluar mengambil air minum. Lalu aku masuk ke kamar lagi. Mungkin aku lupa nggak kunci. Setelah itu Adel masuk dan mengambil kunciku. Berbohong. Bahkan malam itu dia tidak ada di dapur. Karena aku sudah ke sana. Dia alasan terjatuh dan tertidur di bawah kolong. Oh, jadi sebelum Mas jatuh dan tidur di kolong ranjang itu, Mas keluar mengambil minum terus kembali lagi ke kamar. Iya, seperti itu. Apa benar Adel bercinta di dalam mobilku sama Dokter Ridwan? Tanyanya, kini dia yang sok-sok terkejut. Sayang sekali, Mas, kamu ternyata tidak pandai bersandiwara. Iya, serius. Bahkan mungkin noda darah Adel masih membekas di jok penumpangmu. Apa nggak tahu, karena saat itu Adel pendarahan lagi. Aku nggak tahu, Anggita. Baiklah, memangnya apa sih yang Mas tahu? Jawabku, enggan berlama-lama berbicara dengan laki-laki pendusta. Aku memilih untuk beranjak pergi, dan terus. Namun saat hendak masuk, tanganku dicekal olehnya. Lalu aku menghempaskan tangan kotor itu. Aku tidak sudi dipegang olehnya. Kenapa kamu bisa diancam Ridwan? Karena aku memergokinya saat bercinta dengan Adel. Dia mengancamku dan mengancam Adel. Apa memang seperti itu ya watak dia, seperti psikopat atau predator? Semoga Dokter Ridwan saja yang mempunyai sikap mengerikan. Semoga dokter-dokter lain emang baik, sindirku. Tadi siang kamu kemana saja? Tumben, tanya keseharianku. Biasanya bodoh amat, Mas. Ya, kan kamu istriku, aku juga berhak tahu, Anggita. Tidak, bukan karena aku ini istrimu, Mas. Karena kamu takut ketahuan di gedung sama Mbak Intan, kan? Karena memang kamu melihatku bersama Pras tadi siang. Aku pergi ke pantai sama Pras, jawabku. Apa? Benar, dia terkejut. Kamu jalan sama mantanmu kok bisa? Kok bisa seperti itu, Anggita?
Aku cuma jalan biasa, Mas. Aku di pantai dan makan bakso bareng. Memangnya kenapa? Git, kamu istri orang loh, Git. Kok bisa-bisanya kamu pergi sama Pras? Tanpa sepengetahuanku. Gila kamu, Git. Aku kan cuma santai dan makan bakso saja. Memangnya ada apa, Mas? Anu ya, kamu takut semuanya terbongkar. Kamu takut aku datang ke gedung rakyat? Tanya Anggita. Namun sialnya itu hanya angan Anggita saja. Ingin sekali aku mengatakan itu, namun situasi dan kondisi sama sekali tidak mendukung. "Wek, Mas, mundur deh, jangan dekat-dekat," kata Anggita sambil mengayunkan tangannya, seperti mengusir Riko agar menjauh darinya. Anggita mengambil selimut dari lemari, melempar selimut itu pas mengenai wajah Riko. "Maaf Mas, gak sengaja," kata Anggita sambil membuang muka. "Ada apa sih? Kamu berubah tau gak sih? Kok tiba-tiba gini?" "Mas, bukannya aku berubah. Ibu hamil kan berubah-ubah moodnya. Kamu gak ingat kata Mbak Intan tadi sore? Kamu harus menyesuaikan." Riko mengambil selimut tersebut. Ia pun langsung melangkahkan kakinya. "Baiklah, aku tidur di kamar Adel." "Ya sudah, tutup kamarnya. Semoga moodmu besok baik agar Mas bisa tidur di kamar sama kamu." Memberikan peluang mereka untuk bersama. "Aku sengaja melakukan ini, Mas. Aku ingin menangkap bahasa kalian berdua. Sudah pasti nanti Mbak Intan akan tidur bersamamu malam ini." Riko masuk ke dalam kamar Adel. Dia menghempaskan tubuhnya di atas pembaringan. Tersenyum. Dia tersenyum-senyum sendiri lalu mengambil ponsel miliknya, mengirimkan pesan chat kepada kontak yang ia namai Kura-Kura. "Datanglah, aku di sebelah kamarmu." Pesan terkirim. Keret. Setelah beberapa menit datang Intan ke kamar tersebut. Ia tersenyum menatap Riko yang sudah menunggunya. "Mas, ya ampun, aku tuh dari tadi pingin peluk kamu terus," ucapnya. Riko langsung berhambur dan memeluk Intan. Tapi kamar Adel sudah tertutup. "Dia nggak lihat kamu masuk ke kamar ini kan?" Intan menggeleng. Aku ingin melanjutkan itu tadi siang belum selesai." "Mas," Intan terkekeh saat didekap dan digendong Riko. "Mas, Adel adikku dapat banyak masalah. Masa iya kita malah ninu-ninu?" kata Intan. Enggak, Mas bercanda. Tidur bersama sambil memeluk sampai pagi aku sudah seneng banget." Riko memeluk Intan, lalu mencium gemas Intan. "Mas, aku sesak napas." "Gak boleh jauh-jauh, gak boleh. Kamu cinta banget ya sama aku?" tanya Intan. Menurutmu?" Jari lentik Intan menari-nari di wajah Riko. Seketika Riko membuka mulutnya dan menggigit jari Intan. "Mas, sakit Sudah. Ayo bobo." "Suka banget kalau mancing kamu, Mas," kata Intan. Saat napas Riko membuatnya merinding. "Mas, baiklah aku gak akan menyanyiakan malam ini," kata Intan. "Kamu cantik banget." Sementara di kamar lain, Anggita masih belum tidur. Ia pun langsung turun dari pembaringan. "Pasti target sudah memakan mangsa," kata Anggita. Saat di depan kamar Adel, Anggita berhenti melangkah. Ia melangkah kembali dengan cara menjinjit. "Benar apa kataku, suara dari ranjang Adel. Mereka benar-benar keterlaluan." Ia mengangkat meja makan dengan pelan. Berat namun ia tetap mengangkat meja itu. Akan bisa diangkat dengan baik sampai di depan pintu kamar Adel. Meletakkan meja makan itu di dekat ventilasi. Naik ke atas. Sebelum naik, Anggita memadamkan lampu ruang tengah. Setelah itu ia pun langsung naik ke meja. Masih belum bisa. Turun lagi mengambil kursi makan. Mengintip dari celah ventilasi. "Astagfirullah," ucapnya sambil menutup mulutnya. Betapa terkejutnya Anggita saat melihat Riko dan Intan sedang menyatu. Ia pun langsung mengangkat ponselnya dan merekam adegan tersebut. Adegan Intan di atas dan menggerakkan tubuhnya dengan cepat. "Lihai sekali kamu, Mbak. Apa memang kebanyakan laki-laki suka wanita seperti itu?" "Astagfirullah, ya Allah, sakit sekali. Setelah merekam ini aku akan turun. Aku sudah tidak sanggup lagi." Anggita memanas. Mereka yang berada di dalam kamar terlihat sedang telanjang dada dan berkeringat. Anggita turun dari kursi. "Bisakah Mbak Intan membuka pintu kamar ini? Aku mau berbicara dengan suamiku, Mbak," kata Anggita. Akhirnya ia sudah tidak bisa lagi menahannya. Hening, tidak ada suara apapun, hanya suara jam dinding. Keret, "Ada apa, Git?" Riko keluar. Ia sudah memakai baju, namun keringat itu tidak bisa membohongi. "Mas, setelah anak ini lahir, aku minta pisah." Suara langkah kaki terdengar. Intan juga keluar. Ia berdiri di belakang Riko sambil menundukkan wajahnya. "Maafkan aku, Anggita." "Mbak."
Masih banyak laki-laki di luar sana. Kenapa Mbak Intan mau dimadu dengan saudara kandung sendiri? Tanya Gita. Mbak, laki-laki menikahi dua wanita sekaligus itu dilaknat Allah, Mbak. Mbak tidak takut. Dan kamu, Mas, kamu sangat berdosa. Kamu bisa menikah dengan Mbak Intan jika kamu sudah berpisah denganku atau ketika aku sudah mati, kata Gita. Dadanya terlihat naik turun. Git, kok kamu ngomong gitu? Aku menyayangimu, aku tidak ingin kamu mati, dan aku juga tidak ingin menyakiti hatimu. Pernikahan ini sebuah kesalahan, maafkan aku, ucapnya. Intan menunduk. Kenapa kalian tidak sabaran? Apa salahnya menunggu aku mati? Atau Mas Riko menceraikanku dengan menikahi dua saudara? Sekaligus itu tidak diperbolehkan di Islam, Mbak. Mas, kenapa kalian nekat? Apa kalian tidak paham agama? Tanya Gita. Ia menatap wajah suaminya dan kakaknya yang kini menunduk. Kalian keterlaluan. Anggita menghentakkan kakinya. Ia masuk ke dalam kamarnya. Bujuk dia, Mas. Bujuk dia, jangan biarkan dia sedih, kata Intan. Tapi kamu, aku tidak apa-apa. Di sini yang hancur itu Anggita. Jelaskan kepada adikku. Bujuk adikku, jika adikku mau kita pisah, kita cerai saja. Talak aku sekarang, Mas. Aku tidak mau melihat adikku terluka. Riko menggeleng. Gila kamu, Intan. Selamanya aku tidak akan menalakmu. Aku sangat mencintaimu. Kamu hidupku. Tapi aku menyayangi adikku dan aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Pergilah, tenangkan hati Anggita. Tenangkan dia. Aku tidak sanggup menatap wajahnya. Aku tidak mempunyai nyali berbicara dengannya. Demi aku, bujuk adikku. Tapi denganmu, aku tidak bisa meninggalkanmu sedih. Aku akan sedih jika adikku tidak memaafkanku. Katakan kepadanya, dan bujuk dia, aku mohon. Atau talak aku malam ini juga. Talak aku. Intan, apa yang kamu katakan? Itu tidak mungkin. Lebih baik aku menalak Anggita daripada menalakmu. Apa kamu tidak mengerti perasaan ini? Aku sangat mencintaimu. Mas, bujuk dia. Dia hamil. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku mohon. Setelah itu meninggalkan Intan yang masih terduduk di ambang pintu kamar Adel. Intan menangis, bahkan bahunya terguncang. Ini sebuah kesalahan besar. Seharusnya malam itu tidak terjadi. Ini salahku. Aku yang salah. Aku pantas mendapatkan hukuman. Gumam Intan. Ia menangis. Anggita akan terluka. Dia akan menangis. Dia akan membenciku. Dia akan membenciku, katanya sambil tergugu. Sementara di dalam kamar Anggita, ia menangis. Mengacak alat make up, melempar ke sembarang arah. Ini sakitnya ya Allah. Ini sakit, teriak Anggita. Dia mengkhianati cintaku, mempermainkan hidupku. Mbak Intan juga jahat. Dia merebut suamiku. Tidak, dia mempermainkan hidupku. Anggita mengacak-acak rambutnya. Tapi ini sakit, ini benar-benar sakit. Aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Anggita, buka pintunya, aku mau jelaskan sesuatu. Anggita mendongakkan kepala. Jangan pegang aku, Mas, jangan sentuh aku. Riko memejamkan mata. Maafkan aku, selamanya aku tidak akan memaafkanmu, Mas. Kamu mempermainkan aku. Apa kamu benar-benar mencintai Mbak Intan? Tanya Anggita. Dijawab Riko dengan anggukan kepala. Anggita menutup bibirnya yang menganga. Lalu bagaimana dengan cintaku, Mas? Tanya Anggita, diiringi dengan tetesan air mata. Maafkan aku benar-benar jahat. Awalnya aku memang berniat menikah denganmu. Tapi malam itu menghancurkan semuanya. Malam itu, teriak Riko. Ia tidak sampai hati untuk bercerita yang sebenarnya kepada Anggita. Ia pun memilih untuk membuang muka, hingga Riko pun meneteskan air mata. Malam itu, aku dan Intan kembali bersama. Lalu, aku menenangkan Intan saat itu. Pada malam itu Intan sakit hati karena Danu selingkuh. Dia memilih untuk, aku tidak sanggup menceritakan semuanya. Aku minta maaf. Kenapa hanya sepotong saja ceritanya, Mas? Aku sudah hancur malam ini. Ceritalah, aku akan mendengarkannya. Mas, bagaimana dengan cintaku? Anggita, jangan ucapkan itu. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Sudah kukatakan jangan sentuh aku. Jika wanita itu bukan kakak kandungku sendiri dan pelakunya bukan kakakku, maka aku sudah pasti menjebloskan kalian di penjara. Namun aku memikirkan dampak itu, Mas. Bukan hanya kau dan Mbak Intan saja yang akan dihukum, tapi ibuku dan ayahku juga pasti terseret.
karena mereka ikut terseret. Aku disolimi, Mas. Bagaimana jika kamu menjadi aku saat ini? Pasti hancur. Ya, aku tahu. Maafkan aku. Apa yang akan aku lakukan? Aku tidak mau egois seperti kalian. Sementara janin ini juga akan bertanya siapa ayahnya. Aku hamil dalam nikah, bukan luar nikah. Aku juga tidak mau jika kabar buruk ini sampai ke telinga anakku kelak saat dia dewasa. Bagaimana dengan cintaku, Mas? Apa kau akan tetap bersama Mbak Intan dan melepaskan aku? Poligami dihalalkan namun tidak berlaku untuk dua saudara kakak beradik. Riko terdiam. Katakan, jika memang Mas Riko memilih aku, maka lepaskan Mbak Intan. Jika Mas Riko memilih Mbak Intan, maka lepaskan aku. Riko lagi-lagi diam. Katakan, Mas, aku tidak akan memaksamu untuk memilihku. Maka malam ini kamu harus menentukan prinsipku. Daripada aku dimadu, mending aku menjanda untuk selamanya, Mas. Dia menatapku dengan tatapan nyalang. Aku menunduk di sini. Aku sebagai tersangka. Lalu bagaimana dengan cintaku, Mas? Tanyanya di sela-sela isak tangisnya. Aku ingin mengatakan jika aku memang tidak mencintainya. Aku sudah berusaha. Mas, kamu milih aku atau Mbak Intan? Tanyanya lagi. Keluar dari kamar ini, Mas. Aku enggan melihat wajahmu. Akhirnya aku memilih bungkam. Aku benci sama kamu, Mas. Maafkan aku, Git. Keluar, Mas. Setelah aku keluar dari kamar, dia menutup kamar itu. Duduk di ruang tengah menatap kamar istriku. Intan juga tertutup. Aku bingung. Aku ingin mengakhiri hubunganku dengan Anggita, tapi dia justru malah mengandung anakku. Sementara Intan, dia tidak ingin aku memutuskan hubungan dengan Anggita, dan dia memilih untuk mengalah. Tapi aku tidak bisa. Aku lebih menyukai Intan daripada Anggita. Intan cinta pertamaku. Aku tidak bisa melepaskannya. Susah payah aku mendapatkannya. Batinku terdiam dalam keheningan. Sebelum terjadi seperti ini 5 bulan yang lalu, terlebihnya tepat di bulan Maret, aku sedang mengendarai mobil. Terlihat seorang wanita yang sedang menangis di pinggir jalan. Kuhentikan mobil. Niat hati ingin menolongnya karena memang hari itu sudah larut malam. Turun dari mobil dan menepuk pundak wanita itu. Dia menoleh dan aku terkejut melihat Intan, kakak iparku yang sedang menangis sambil membawa koper. Kenapa? Kenapa kamu menangis di tengah malam? Tanpa berbicara dia memelukku. Tangisannya pecah. Aku pergi dari rumah mertuaku. Aku hancur. Suamiku selingkuh. Ayo kita pulang. Aku akan mengantarmu. Tidak, Riko. Pasti Anggita akan berpikir yang macam-macam saat kamu membawaku pulang. Tidak apa-apa. Ayo. Kami masuk ke dalam mobil. Aku tidak ingin pulang. Aku ingin menenangkan diri, Riko. Tolong aku. Aku takut menemui ibuku dalam kondisi seperti ini. Ibu pasti sangat khawatir. Bagaimana kalau di rumahku? Intan mengangguk. Ceritakan apa yang terjadi. Suamiku selingkuh, Riko. Dia menduakanku. Setelah mengatakan itu, Intan kembali menangis. Aku memberikan tisu kepadanya dan masih berfokus mengemudikan mobil. Aku sudah membantunya mencari uang hingga aku tidak sempat mengurusi diri sendiri. Aku menabung untuk pegangan pas dia pulang nanti. Aku terus mencari uang dengan cara menulis novel. Otakku setiap hari kukuras untuk berpikir bagaimana menulis alur novel dan menerbitkan karya yang bagus, katanya. Ia menghela napas panjang, mungkin hatinya sangat sakit sekali sehingga suaranya pun terdengar gemetar. Mengusap air matanya menggunakan tisu. Aku menulis dan berhasil menguntungkan setiap bulannya. Namun saat dia tahu jika aku menghasilkan uang sendiri, dia malah lepas tanggung jawab. Dan selama 2 bulan dia tidak mengirim uang untukku. Malam tadi, waktu aku telepon dan video call, ternyata dia bersama wanita lain di hotel. Dia di hotel, Riko. Aku sebagai pendengar yang baik hanya mendengar. Aku mengatakan ini kepada orang tuanya. Namun justru malah orang tuanya membela dengan alasan memang laki-laki membutuhkan itu. Kebutuhan biologis. Sementara aku di rumah fokus anak dan juga berkarya. Aku tidak pernah melakukan hal-hal aneh, Riko. Tapi balasan Danu seperti ini sakit sekali. Ya Allah, subhanallah. Aku hanya bisa menggeleng mendengar cerita Intan. Tapi rumahnya belum jadi, gak apa-apa kan? Tapi kamarnya sudah rapi kok. Aku dan Intan turun dari mobil. Hati-hati. Bahkan anakku tidak diizinkan ikut denganku, Riko. Aku sendirian. Membuka pintu kamarku, debu-debu sisa semen pembangunan membuat Intan sesak nafas. Langsung aku ajak ke kamar utama. Terima kasih, Riko. Kutatap wajah wanita yang dulu pernah aku cintai. Wanita yang dulu sempat menjadi obsesi saat masih sekolah di bangku SMA.
Dia sekarang berada di depanku dan bergelar sebagai kakak iparku. Aku hanya diam mematung. Rick, panggilnya. Dia membuka koper dan mengeluarkan 2 botol minuman beralkohol. Mau apa? Mau menenangkan diri. Memang benar sekali saat hati ini sakit, lebih baik melampiaskan amarah dengan minuman. Intan, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Jangan larang aku, Riko. Hanya ini yang menemaniku. Aku memang sudah mengkonsumsinya semenjak saat itu. Semenjak kamu memilih untuk pergi keluar kota dan melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi. Dan akhirnya hubungan kita selesai. Ya ampun, dia sudah mengkonsumsi minuman itu sejak lama. Aku tetap diam sambil menatapnya. Dia berubah total. Wajahnya kini terlihat kusam dengan tubuh yang kurus, berbeda saat masih SMA. Aku miris dengan kehidupannya saat ini. Bagaimana dengan hubunganmu dengan Anggita? Aku harap kamu baik-baik saja, karena aku tidak ingin adikku terluka seperti aku saat ini. Kami baik-baik saja, alhamdulillah. Hidupku hancur, sehancur-hancurnya. Intan, minuman itu tidak baik untuk kesehatanmu. Dia menenggak minuman itu, betapa terkejutnya aku. Dia membuka lagi sebotol minuman itu, padahal wajahnya kini sudah memerah. Danu, kenapa kamu tega? Dia sudah mabuk. Aku mengambil paksa sebotol minuman. Danu, kamu, bajingan sekali, minumanku, kenapa kau mengambilnya? Aku hanya diam dan menenangkannya. Bagaimana menurutmu, Riko? Jika wanita... Sungguh, aku tidak tega, aku tidak munafik, aku masih belum melupakannya. Bagaimana bisa dulu saat kami pacaran, kami sempat melakukan itu berulang-ulang kali. Bagaimana menurutmu, Riko, jika wanita dan laki-laki di dalam hotel bersama tengah malam? Apa bisa mereka menahan, tidak melakukan itu? Itu mustahil, kata Intan sambil tertawa. Aku semakin mendekap tubuhnya. Sementara aku di rumah selama setahun, aku sama sekali tidak pernah dijamah oleh siapapun. Aku menjaga diri, katanya. Minumanku, minumanku. Ku rebut minuman itu dan aku meneguknya. Intan diam menatapku. Riko, kenapa kamu meminumnya? Aku memapa tubuhnya dan merebahkan dirinya di atas pembaringan. Aku hancur. Kurang apa aku, Danu? Kurang apa? Apa salahku, Riko? Kenapa aku bernasib sial? Jika kamu mempunyai istri, dia mau diajak hidup susah. Dia masih peduli dengan keluarganya. Dia mementingkan keluarganya. Dia juga membantu perihal ekonomi. Apa kamu tega mengkhianatinya? Tanyanya. Aku menggeleng. Lalu bagaimana dengan aku? Aku sudah berusaha agar menjadi istri yang baik. Ternyata aku dipatahkan. Riko, apa kamu tahu waktu kamu pergi kala itu? Dia menghentikan. Apa? Ada apa? Tidak apa-apa, lupakan. Lupakan saja. Apa yang ingin kamu katakan, Intan? Katakanlah. Kenapa saat aku pergi? Ada apa denganmu? Lupakan saja, jangan bahas ini. Intan, apa kau tahu betapa hancurnya aku waktu itu? Aku kembali dan justru mendengar kabar jika kau sudah menikah dengan laki-laki lain. Bahkan waktu itu kau sudah mempunyai seorang putra. Aku pergi bukan untuk meninggalkanmu. Aku pergi dengan Ridwan karena memang kami harus menempuh pendidikan tinggi. Jangan bahas ini lagi, Riko. Kepalaku. Riko, panggilnya. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap wajahku. Kamu masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Intan, maafkan aku. Aku menggeleng dan memegang wajahku, setelah itu mendekatkan wajahku ke wajahnya. Dan malam itu kami melakukannya. Pada saat setelah melakukan itu, Intan terdiam sambil menatapku. Ini dosa besar, Riko. Ini dosa besar. Maafkan aku. Aku tidak bisa menahannya. Aku yang salah, katanya. Ia menggeser tubuhnya menjauh dariku. Aku wanita normal. Selama setahun aku tidak melakukan itu, dan pada saat aku mabuk, justru aku malah berani menciummu. Sudah terlanjur, Intan. Jujur saja aku belum bisa melupakanmu. Aku masih mencintaimu. Lalu bagaimana dengan Anggita? Kita salah, Riko. Ya ampun. Ia berdiri saat ia hendak beranjak dari ranjang. Kembali tersungkur jatuh. Bahkan di lehernya aku tinggalkan tanda kepemilikan. Riko, ini salah, ini tidak benar. Ia duduk dan mencoba berdiri. Intan, duduklah, ini sudah terjadi. Tapi Anggita akan baik-baik saja, kataku. Dia justru malah menangis lagi. Aku hanya terdiam. Aku tidak menyesal, Intan. Biarkan dunia tahu jika aku masih mencintaimu. Darah, pekiknya. Aku langsung beringsut lari ke arahnya. Dia duduk di bawah ranjang dan menyenderkan kepalanya di tepian ranjang.
Ya ampun, hidungmu mengeluarkan darah, Intan. Kepalaku pusing, Riko. Izinkan aku tidur sejenak. Ia menutup tubuh polosnya menggunakan selimut. Kita ke rumah sakit saja. Hidungmu terus mengeluarkan darah. Izinkan aku tidur ya, Rick. Hanya 10 menit saja. Kepalaku pusing dan aku tidak bisa melihat apapun. Kita ke rumah sakit ya. Dia menggeleng. Nanti juga membaik. Biarkan aku tidur. Ponselku berdering. Aku mengambil ponsel. Dengan berjalan sempoyongan ke meja nakas. Terlihat samar-samar jika itu Anggita yang menghubungiku. Ya, Anggita. Mas nggak pulang. Mas ada operasi mendadak. Kamu di rumah dulu ya. Pagi Mas pulang. Kulirik Intan yang sudah terlelap. Ya ampun Mas, kamu pasti capek banget. Ya sudah, hati-hati ya. Jangan lupa makan. Aku nggak bisa tidur kalau nggak di samping kamu, katanya. Baiklah, Mas tutup dulu teleponnya ya, Intan. Hah, Intan, aku Anggita, Mas. Aku menutup mulutku. Ya ampun. Ya Anggita, maaf, nama pasiennya Intan dan sekarang sudah berada di ruangan operasi. Maafkan Mas ya. Ya sudah, Mas tutup ya. Ya Mas, hati-hati ya. Aku sayang sama kamu. Aku tidak menjawabnya. Berjalan lagi sambil berpegangan ke arah ranjang. Intan sudah terlelap. Terdengar dengkuran halus. Aku tersenyum miris melihatnya yang kini terbaring. Kasihan kamu, Tan. Punya suami seperti Danu. Malang sekali nasibmu. Ya Allah, banyak sekali darahnya. Ada apa? Apa dia baik-baik saja? Kenapa banyak darah yang keluar dari hidungnya? Apa dia sakit? Jika wanita itu jatuh di tangan laki-laki tepat, dia tidak akan seperti ini. Intan hidupnya nelangsa, berbeda dengan Anggita. Dia sekarang tambah segar dan berat badannya nambah, mungkin karena aku memperlakukan dia dengan baik. Akhirnya aku memejamkan mata. Intan, ada apa? Aku baik-baik saja, terkejut karena hidungnya mengeluarkan darah lagi. Kamu sebenarnya sakit apa? Aku baik-baik saja. Intan, kalau kamu baik-baik saja tidak mungkin hidungmu mengeluarkan darah banyak. Aku sakit kanker darah, Riko. Astagfirullah, hancur sudah hati ini mendengarnya. Jika dia sedang sakit kanker darah, hidupku sudah tidak lama lagi mungkin. Jangan katakan ini kepada ibuku, aku mohon. Kanker darah stadium 3 katanya. Tubuhnya berguncang. Intan, ya Allah, aku merengkuh tubuhnya yang ringkih ini. Jangan katakan ini kepada ibu. Jangan katakan ini kepada keluargaku. Apa kamu tidak pernah kontrol? Bahkan aku tidak pernah kemoterapi. Aku tidak memiliki banyak uang, Riko. Sementara suamiku sendiri tidak memberikan uang untukku. Bulan kemarin datang ke rumah sakit untuk kontrol. Saat selesai gajian dan aku terkejut, kanker ini sudah sampai di stadium 3. Darahku terasa sesak. Intan, panggilku, aku memeluk erat tubuhnya. Di sisa-sisa hidupku justru aku malah melakukan dosa besar denganmu, Riko. Air mata ini jatuh saat dia mengatakan kalimat itu. Besok kita ke rumah sakit ya. Aku tidak punya banyak uang, Riko. Uangku, aku akan membiayai semuanya. Kamu pasti sembuh. Tidak akan sembuh, Riko. Penyakit ini sudah berkembang biak di tubuhku. Susah jika untuk menyembuhkannya. Intan, positif thinking ya. Dia kembali menangis. Aku takut dengan kematian, Riko. Aku takut sendirian. Aku takut kesepian. Ya Allah, Masya Allah, kenapa sesakit ini? Hatiku sangat sakit saat Intan mengatakan itu. Pof Intan, aku menangis di dalam kamar. Tidak berani menunjukkan wajahku di depan adikku. Aku menyakitinya, aku berdosa. Terdengar dia menangis sepanjang malam. Betapa kejamnya aku ini, seharusnya aku tidak melakukan ini. Aku termenung di dalam kamar sambil menatap diriku di pantulan cermin. Beberapa bulan yang lalu, aku mengetahui jika hidupku tidak lama lagi. Sepulang dari rumah sakit, aku hanya bisa diam, menatap anakku yang kini beranjak besar. Kami duduk di depan benda elektronik. Anakku tertawa saat menonton kartun lucu. Aku terdiam, Nul mengguncang tubuhku. Mama kenapa diam? Mama sakit ya? Hidung mama tadi malam mengeluarkan darah banyak. Apa mama baik-baik saja? Dokter mengatakan jika aku mengidap kanker darah stadium 3, harus melakukan tindakan kemoterapi dan juga perawatan intensif. Namun saat itu aku hanya memiliki uang sedikit dari tabungan menulis novel. Aku diam membeku. Hancur sudah saat mengetahui jika diri ini tidak ditakdirkan mempunyai umur panjang. Sayang Nul, jadi anak yang pintar ya, jangan nakal. Memangnya Nul nakal ya mah? Apa Nul membuat kesalahan? Tidak, Nul anak yang baik, Nul anak pintar. Kebetulan ibu mertua keluar dari kamarnya.
Danu hanya kirim uang 10 juta Tan, dan ibu menyimpannya di rekening ibu. Lalu bagaimana dengan aku, Bu? Apa Mas Danu tidak memberikan jatah kepada kami? Kamu kan sudah nulis novel dan sudah gajian kan? Kok masih tanya jatahmu? Pakai dulu uangmu untuk kebutuhanku sendiri. Sementara makan sama jajan Nul, ibu yang tanggung. Tapi Bu, apa salahnya membantu suami? Nanti tabungan Danu juga buat kalian pas Danu sudah pulang. Aku memejamkan mata lagi-lagi. Aku harus menuruti apa maunya Danu. Bu, aku tadi di rumah sakit. Aku meriksakan keadaanku. Ibu ingat kan, beberapa hari yang lalu aku sering mimisan. Terus mengeluhkan sakit kepala dan juga penglihatan kabur. Ternyata aku sakit kanker darah, Bu. Ibu diam. Bu, panggilku. Ibu dengarkan aku bicara tadi. Aku sakit kanker, Bu, dan aku butuh biaya intensif ke rumah sakit. Dokter menyarankan untuk kemoterapi. Ibu lagi-lagi hanya diam. Setelah ia menghela nafas, ada saja sih kamu ini Tan. Ya mau gimana lagi? Uang yang ada di tabungan buat masa depan Nul. Ibu tidak ada uang untuk membiayaimu kemoterapi. Maafkan ibu. Aku menunduk. Iya Bu. Ya Allah, bahkan ibu mertuaku juga tidak peduli dengan keadaanku. Setelah mendengar keluhanku hari ini, mertuaku kembali masuk. Aku terdiam. Mah, kok mama nangis? Apa nenek memarahi mama? Tidak, nenek tidak marah sayang. Sudah, minum susunya. Nul, mama sangat menyayangimu. Mama sangat sayang sekali sama kamu, kataku. Air mata ini tidak henti-hentinya mengalir. Mama kok nangis? Mama sedih ya? Saat aku mencium pipi Nul, tiba-tiba darah yang keluar dari hidungku. Darah itu menempel di pipi kiri Nul. Aku diam-diam mengusap pipi Nul yang terkena darahku. Mama, hidung mama berdarah lagi. Nenek, mama berdarah. Nenek, mama sakit, teriak Nul. Nenek, bawa mama ke rumah sakit, teriak Nul. Aku lari ke kamar mandi, membasuh darah yang terus mengalir. Nek, bawa mama ke rumah sakit, teriak Nul. Penglihatanku terasa kabur. Aku melihat Nul berlari ke kamar mandi dan berdiri di depanku sambil menangis. Lambat laun penglihatanku pudar dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Saat sadar aku sudah terbaring di atas pembaringan, menatap Nul sudah berada di sampingku. Mama sadar, anakku. Masya Allah, ya Allah. Tadi mama tidur di kamar mandi, nenek dan tetangga membantu mama memindahkan di kamar. Nul takut, tapi kata nenek mama ketiduran di dalam kamar mandi, jadi Nul tidak takut lagi. Nenek di mana Nul? Pergi tadi mah, gak tahu kemana. Mama baik-baik saja kan? Ya Allah, bahkan mertuaku mengelabui anakku. Ya, mama tadi ketiduran. Nul mengangguk. Pada malam itu aku sama sekali tidak keluar kamar dan aku melihat Mas Riko berada di ruang tengah. Aku menghela napas saat laki-laki itu terbaring meringkuk di atas sofa ruang tengah. Waktu sudah berganti pagi lagi, bahkan semalam aku terjaga, tak bisa tidur dengan tenang. Aku melangkahkan kaki untuk menuju ke kamar mandi, mengguyur tubuh ini, tubuh yang semakin hari terasa sakit saat disentuh, menuangkan shampoo dan membasuh rambutku. Saat aku membasuh rambutku, banyak helai rambut yang ketarik dan rontok, lalu jatuh ke saluran air. Aku tak heran lagi karena semakin hari memang rambutku rontok parah. Karena efek dari kemoterapi, aku memilih untuk tidak memotongnya dan aku tidak mau botak seperti orang-orang yang mengidap kanker. Kuguyur tubuh ini dengan air mengalir, lagi-lagi rambutku ikut terjatuh. Setelah selesai mandi dan keramas, aku berjalan keluar, duduk di meja rias, menatap wajahku yang semakin hari semakin tirus. Saat ku tatap wajah ini terlihat darah segar mengalir dari hidungku. Aku sudah tidak kaget. Menatap ke arah kalender, menggantung di dekat meja rias. Aku melingkari semua tanggal-tanggal di sana, berharap Tuhan memberikan umur panjang kepadaku. Miris sekali jika mengingat hasil pemeriksaan penyakit yang aku alami. Penyakit ini telah menjalar di tubuhku, stadium 4. Tok-tok, Intan, ayo, ibu sudah siap. Suara ibu membuyarkan lamunanku. Iya bu, sebentar lagi. Aku menyisir sangat pelan. Saat sudah selesai, aku keluar dari kamar, melihat Mas Riko duduk di ruang tengah. Bu, Intan sudah siap, ayo, kataku. Bu, apa Anggita tidak ikut? Intan, ibu sudah mengingatkan ini sebelumnya, dan ini benar terjadi. Anggita, kamu gak ikut ibu ke kantor polisi menemui Adel? Nak, buka pintunya. Bu, Anggita tidak ikut. Anggita di rumah saja. Ibu menoleh ke arahku. Dia tidak mau ikut, Mas.
Kamu di rumah saja ya, aku nggak mau terjadi sesuatu dengan Anggita. Tolong bujuk dia, Mas. Lalu bagaimana dengan kamu? Keadaanmu semakin buruk, Intan. Kan ada ibu, aku sama ibu. Kamu di rumah nemani Anggita. Aku mohon, kamu hati-hati sama ibu. Jika ada apa-apa hubungi Mas ya. Aku mengangguk. Ayo Intan, Riko, jaga Anggita ya. Ku tatap nanar, pintu Anggita masih tertutup. Apakah aku egois, melangkahkan kaki yang berat ini keluar rumah, menyusul ibu yang sudah keluar duluan. Ibu masuk ke dalam mobil tersebut. Bu, apa aku sejahat ini? Aku menyakiti hati adikku sendiri. Di sisa-sisa hidupku justru aku malah berbuat banyak kesalahan. Ibu membuang muka, ia menatap ke sembarang arah dan tiba-tiba tubuhnya terguncang. Bu, apa Anggita akan membenciku saat aku sudah tiada nanti? Apa dia akan memarahiku sampai aku pergi? Justru malah ibu semakin menangis. Jangan katakan itu, Intan. Ibu tidak mau membahas ini. Ibu sangat takut jika membahas ini. Aku terdiam, menatap kulitku yang semakin hari semakin pucat. Ke kantor polisi ya, Pak? Aku terdiam. Taksi online telah sampai di kantor polisi. Ayo, Intan. Bu, kepalaku sangat pusing, ucapku. Ibu langsung menggandeng tanganku dan kami masuk ke kantor polisi. Izin kepada petugas polisi. Ia mengantarkanku dan ibu ke ruang tertutup. Tunggu ya Bu, saya akan bawa ke sini saudari Adel. Tes, terasa ada cairan yang menetes dari hidungku. Aku meraba bagian hidung dan ternyata darahku mengalir lagi. Menutup hidung ini menggunakan telapak tangan. Takut ibu melihat kondisiku dan dia semakin panik. Aku mencoba tetap tenang saat diri ini mulai ketakutan. Suara derap langkah seseorang. Kami menoleh dan melihat adikku Adel diapit dua petugas polisi. Adel terguguh. Kenapa ini semua bisa terjadi? Aku masih menutup hidungku. Aku tidak melenyapkan Dokter Ridwan, Bu. Aku mundur beberapa langkah saat penglihatan ini semakin kabur. Bahkan aku tidak bisa melihat kondisi sekitarku. Adel hanya melawan dan ada seseorang yang menyerang Dokter Ridwan. Adel tidak tahu siapa, namun dia lari saat Adel mengejarnya. Adel tidak menusuk leher Dokter Ridwan, Bu. Suara Adel masih terdengar, namun aku tidak bisa melihat dengan jelas. Darah kini semakin mengalir, bahkan telapak tangan dan pergelangan tanganku penuh dengan darah segar. Bu, Adel tidak bersalah. Adel tidak melenyapkan Dokter Ridwan. Orang itu yang melenyapkan Dokter Ridwan. Dia yang menyerang Dokter Ridwan, kata Adel. Ya Allah, kenapa telingaku berdengung? Aku mencoba tetap sadar, akan tetapi diri ini sudah tidak sanggup. Ibu dan Adel menoleh ke arahku, terlihat ibu sedang bertanya. Akan tetapi aku tidak mendengar suara ibu dengan jelas. Ibu menunduk dan memegangku. Dia mengguncang tubuh pundakku. Hening, tidak bisa mendengar apapun. Aku merasa takut. Apa aku akan pergi? Tubuhku menggigil dan tidak bisa duduk tegap. Kini ibu memapahku, membopong tubuh yang lemas ini. Saat beberapa orang terasa membopongku dan memasukkan ke dalam mobil, aku tidak sadar lagi dan memejamkan mata. Air mataku mengalir. Apa ajalku semakin dekat? Saat aku sadar, aku sudah terbaring di atas pembaringan dengan para dokter yang menangani penyakitku. Dokter bertanya sesuatu, akan tetapi aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Telinga ini berdengung. Dia menangis dan memegang tanganku yang kini kian dingin. Aku melepas alat bantu napas yang kini berada di mulutku. Bu, panggilku. Aku tidak bisa mendengar apa yang ibu katakan. Banyak orang di ruangan itu, ada ibu, Mas Riko dan juga beberapa perawat. Aku tidak melihat Anggita di sini. Anggita, Anggita, ucapku. Sesaat setelah ibu menoleh dan berbicara kepada Mas Riko keluar dari ruangan. Ibu melepas tanganku saat dokter menepuk pundaknya. Aku mencoba mengingat sesuatu. Aku tidak ingat. Lalu bagaimana dengan Adel? Dengan keadaan Adel yang penuh darah, kepalaku terasa berat. Aku tidak sanggup menahan rasa sakit di kepalaku. Perawat itu menyuntikkan sesuatu di selang impus yang menempel di punggung tanganku. Perawat itu mengusap wajahku. Aku melihat banyak darah di tisu tersebut. Lalu perawat itu berjalan dan berbicara kepada dokter. Lambat laun mata ini terasa berat dan aku kembali tertidur. Tubuhku sangat sakit. Saat aku tersadar, untuk kedua kalinya aku melihat Anggita sudah berada di sampingku. Aku menarik alat bantu napas di mulutku. Jangan dilepas, kata Mas Riko. Mbak Intan, panggil Anggita. Aku menangis saat dia memanggilku.
Lihat keadaannya, dia berantakan dengan wajah pucat dan penuh dengan air mata. Aku melepas alat bantu napas. Maafkan aku. Lihat Bu, dia menyembunyikan penyakitnya dari aku. Apa aku ini orang lain baginya? Tanya Anggita. Apa aku ini orang lain, Mbak? Kenapa Mbak Intan merahasiakan penyakit ini dariku? Mas Riko terguguh. Mbak, kenapa Mbak Intan menyembunyikan ini semua? Tanya Anggita. Maafkan aku, Anggita. Apakah kamu memaafkanku? Mungkin hidupku sudah tidak lama lagi. Apakah kamu membenciku? Aku mohon jangan katakan itu. Aku tidak sanggup mendengarnya. Aku tidak sanggup. Anggita terdiam. Ia memejamkan mata namun tubuhnya terguncang. Pakai lagi Intan, jangan dilepas. Mbak, jujur saja aku kecewa dengan Mbak Intan. Dan di hati kecilku aku terbersit kebencian. Kalian menzolimi aku, Mbak. Jika saja waktu itu Mbak Intan jujur dan ingin menghabiskan sisa hidup Mbak Intan dengan suamiku dengan Mas Riko, maka saat itu aku akan mundur. Namun tindakan Mbak Intan salah. Mbak Intan menikah secara diam-diam. Di saat umur Mbak Intan sudah tidak lama lagi, Mbak Intan malah memilih memikul beban dosa yang sangat besar. Aku bisa saja memaafkan Mbak Intan, namun Allah akan murka dengan tindakan yang sudah dilaknatnya. Karena di dalam Islam laki-laki tidak boleh menikahi dua saudara sekaligus. Aku memejamkan mata saat adikku mengatakan itu.